Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesi Wulandari dengan NPM 1811060154 dari Prodi Pendidikan Biologi, mata kuliah Statistika Pendidikan dengan dosen pengampu Bunda Nuhbatul Bidayati HK MPD. Video ini saya akan menjelaskan tentang statistika. Nah, apa sih yang dimaksud dengan statistik? Statistik merupakan sejumlah cara atau metode dan aturan tentang pengumpulan, pengolahan atau analisis, penyajian, dan penarikan kesimpulan terhadap data-data yang berupa angka-angka. Selanjutnya yaitu jenis-jenis statistik. Yang pertama, ada statistik deskriptif dan inferensial. Yang kedua, statistik parametrik dan non-parametrik. Dan yang ketiga, statistik pendidikan. Selanjutnya yaitu peranan statistik. Yang pertama, statistik membantu peneliti dalam menentukan sampel. Yang kedua, statistik membantu peneliti dalam memaparkan data dalam bentuk angka-angka atau grafik. Yang ketiga, statistik membantu peneliti dalam membaca data yang telah terkumpul. Dan yang terakhir, statistik membantu peneliti dalam melihat ada atau tidaknya hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Selanjutnya yaitu tentang penyajian data. Nah, yang pertama, penyajian data itu ada menggunakan tabel. Penyajian data dengan menggunakan tabel itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, tabel kontingensi atau tabel faktorial, dan yang kedua, tabel distribusi frekuensi. Macam-macam tabel distribusi frekuensi. Yang pertama ada tabel distribusi frekuensi tunggal, yang kedua tabel distribusi frekuensi bergolong atau kelompok, yang ketiga tabel distribusi frekuensi absolut, dan yang terakhir tabel distribusi frekuensi relatif. Adapun langkah-langkah dari penyusunan tabel distribusi frekuensi tunggal yaitu yang pertama, pengurutan nilai data dari yang tertinggi atau NT ke yang terendah atau NR pada kolom 1 tabel persiapan. Yang kedua, menentukan frekuensi masing-masing nilai dengan bantuan jari pada kolom 2 tabel persiapan. Yang ketiga, mengubah jari-jari menjadi angka pada kolom 3 tabel persiapan. Dan yang terakhir, merubah tabel persiapan menjadi tabel-tabel distribusi frekuensi tunggal. Selanjutnya, langkah-langkah penyusunan tabel distribusi frekuensi bergolong. Yang pertama, pengurutan data dari nilai tertinggi. Yang kedua, rentang kelas atau R sama dengan nilai tertinggi dikurang nilai terendah ditambah 1. Yang ketiga, jumlah kelas interval atau K dengan menentukan K antara 5 sampai 20. Selanjutnya, penyajian data dengan grafik atau diagram. Grafik yang lazim digunakan dalam penyajian data adalah grafik batang, garis, histogram, poligon, ogive, dan lingkaran atau pie chart. Selanjutnya yaitu tendensi sentral dan variabilitas. Apa sih yang dimaksud dengan tendensi sentral? Tendensi sentral atau ukuran kecenderungan memusat merupakan salah satu bentuk analisis statistik deskriptif. Dengan tendensi sentral dapat diketahui skor atau nilai mana yang menjadi pusat distribusi dan di sekitar skor mana skor-skor lain terletak atau tersebar. Selanjutnya, macam-macam tendensi sentral. Perhitungan tendensi sentral lazimnya meliputi perhitungan tentang yang pertama, mean atau nilai rata-rata, yang kedua, median atau nilai tengah, yang ketiga, modus atau nilai yang sering muncul, yang keempat, kuartil, yang kelima, desil, dan yang keenam, persentil. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud variabilitas? Variabilitas merupakan alat analisis statistik deskriptif yang berfungsi mendeskripsikan hasil pengukuran terhadap suatu sampel. Selanjutnya, macam-macam variabilitas. Ukuran variabilitas yang lazim digunakan dalam analisis statistik deskriptif yaitu yang pertama range, selanjutnya ada mean deviasi, yang ketiga standar deviasi, yang keempat varian, dan yang terakhir nilai standar atau z-score. Selanjutnya yaitu ada uji korelasi. Apa sih yang dimaksud dengan korelasi? Korelasi berarti hubungan dan saling hubungan atau hubungan timbal balik.
Korelasi dalam ilmu statistik adalah hubungan antar dua variabel dan hubungan antar lebih dari dua variabel. Nah, adapun jenis-jenis dari uji korelasi itu yang pertama, korelasi produk momen. Yang kedua, korelasi tata jenjang Spearman. Yang ketiga, korelasi tetrakorik. Yang keempat, korelasi PHI. Yang kelima, koefisien kontingensi. Yang keenam, korelasi point biseral. Yang ketujuh, korelasi antar variabel. Yang kedelapan, korelasi parsial. Dan yang terakhir, korelasi ganda. Selanjutnya ada uji komparasi. Apa sih dimaksud dengan uji komparasi? Uji komparasi merupakan salah satu alat analisis statistik yang bertujuan untuk membandingkan antara dua kondisi atau masalah yang sedang diteliti. Apakah antara keduanya terdapat perbedaan yang signifikan atau tidak? Nah, jenis-jenis komparasi itu ada dua. Yang pertama ada uji T dan yang kedua ada chi kuadrat. Apa sih yang dimaksud dengan uji T? Uji T atau t-test digunakan untuk melakukan uji komparasi antara dua kondisi atau masalah dengan catatan datanya berskala berjenis, interval, atau rasio. Data dua kondisi tersebut dapat berasal dari sampel yang berbeda atau dua kelompok sampel, atau dari sampel yang sama atau satu kelompok sampel. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan chi kuadrat? Chi kuadrat atau chi-square merupakan salah satu alat analisis untuk mencari perbedaan, di samping juga untuk mencari hubungan atau korelasi antara dua variabel yang datanya berskala atau berjenis nominal atau kategorik. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.